Luka di Balik Warna Putih, sebuah novel karya Devi Ratna dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Chapter 1. Bagaimana? Sah? Sah. Suara sorakan gembira itu bisa kulihat, tetapi tak bisa kudengarkan. Bisa kulihat ekspresi semua orang yang tampak bahagia di momen yang hanya terjadi sekali seumur hidup ini. Ada yang mengamini, ada yang tersenyum lebar, semuanya bisa kulihat. Tetapi senyuman pria itu sama sekali tak nampak di wajahnya, tak satu kali pun. Begitu juga denganku. Aku duduk di sini, menatap kosong ke depan. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia yang tak akan pernah terlupakan bagi mempelai pria dan wanitanya. Tapi disinilah kami, menjadi warna biru di kerumunan warna cahaya pagi yang indah, menjadi satu-satunya pihak yang tak bahagia di momen spesial ini. Aku selalu percaya bahwa semua bisa digapai asalkan kita mau bekerja keras untuk menggapainya. Aku benar-benar mempercayainya dari lubuk hatiku yang paling dalam. Sampai suatu saat aku ditampar oleh kenyataan pahit, ditampar oleh sosok mutlak yang bernama realita kehidupan. Aku adalah anak pertama di sebuah keluarga miskin. Kami hanya terdiri dari 3 anggota keluarga. Bapak, aku, dan adik perempuanku Andini. Usaha bapak bangkrut karena saudara dari pihak ibu yang selalu meminta dikirim jatah bulanan. Bapak memiliki sebuah prinsip. Jika memiliki uang, keluarga kecil kamilah prioritasnya. Jika uang yang terbatas, maka uang itu tak akan diberikan pada pihak lain, meskipun yang memintanya adalah saudara dekat. Tapi ternyata ibu mengkhianati kami. Beliau yang diberi kepercayaan penuh oleh bapak mengelola keuangan kami, malah diam-diam menyimpan uang hak milik kami dan memberikannya kepada nenek dan saudara-saudaranya. Tidak sedikit, melainkan sebagian besar. Ibu hanya menyisihkan sebagian kecil untuk kami. Hanya cukup untuk makan setiap bulannya. Bapakku adalah suami yang baik. Begitupun aku dan adikku. Kami berdua bukan tipikal anak yang menuntut macam-macam pada orang tua, seperti anak orang kebanyakan. Hanya dengan semangkuk bakso seharga Rp10.000 sudah bisa membuat kami bahagia. Apalah itu pakaian bermerek dan handphone boba. Sama sekali tak terlintas kalau makanan enak sudah ada di hadapan kami. Ya, kami memang semudah itu bahagia. Tapi entah kenapa Tuhan begitu kejamnya memberi kami sosok ibu yang benar-benar tidak peduli pada darah dagingnya sendiri. Bapak yang gajinya bisa mencapai 15 juta rupiah per bulannya kala itu bisa termasuk golongan pengusaha sukses. Tapi kemana uangnya? Bahkan untuk membeli bakwan seharga Rp500 saja tidak diperbolehkan. Semua uang pengeluaran kami diirit habis-habisan supaya bisa setoran ke nyonya besar. Mau semudah apapun kami bahagia, tak pernah merasa bahagia. Roda kehidupan ternyata memang nyata dan sekejam itu. Bapak yang dulu bisa masuk ke jajaran pengusaha sukses, kini uang untuk sesuap nasi pun tak ada di tangan. Habis manis sepah dibuang. Setelah uang diporoti habis-habisan dan usaha bapak mulai kekurangan modal, ibu pergi meninggalkan kami semua. Ibu menjalin hubungan dengan seorang kiai. Meskipun ternyata kata tetangga sekitar, pria Parubaya itu bukan benar-benar seorang kiai. Lebih ke seorang penipu yang menggunakan kedok agama sebagai iming-iming penyembuhan alternatif. Yang membuatku merasa malu adalah aku mengetahui dari ibu-ibu tetangga rumah kalau sebenarnya hubungan ibu dengan kiai itu sudah berjalan ketika ibu dan bapak masih resmi menikah. Ibu sering berdiri di pinggir jalan, senyum-senyum sendiri sambil mengetik pesan di handphonenya. Kenapa kalau ingin mengetik pesan harus pergi keluar rumah dan berdiri lama di pinggir jalan? Jawabannya sudah kelihatan sekali. Aku gak bisa untuk tidak jatuh cinta dengan seseorang yang jago mengaji. Begitu katanya. Kukira dulu orang dewasa bisa setia, tetapi semua bayangan itu hancur ketika ibu pergi meninggalkan kami semua demi orang yang banyak hartanya dan melabeli dirinya sendiri sebagai kiai. Diam-diam sejak itu aku jadi enggan menikah. Mau dipanggil naif pun tak apa. Aku masih ingin percaya bahwasannya pernikahan adalah sebuah janji suci yang diucapkan 2 insan manusia yang saling mencintai di hadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk tetap bersama di kala badai dan indahnya senja. Enggan, tapi bukan berarti sama sekali tidak mau. Hanya saja aku lebih selektif memilih, sehingga nantinya
aku tak menyesal seperti bapak. Aku mulai mengembangkan bakatku di bidang seni. Aku ingin menjadi ilustrator digital sukses yang bisa menghidupi keluargaku, memberikan semangkuk bakso yang masih berkebul uap panasnya di meja makan. Awalnya aku selalu bersemangat ketika melihat kanvas putih yang masih kosong. Antusias memikirkan warna apa yang bisa kutorehkan di sana. Dengan senyuman polos, tanganku mulai menari, melukiskan warna-warna indah yang membangun sebuah karya. Tapi ternyata, realita tak seindah ekspektasi. Harganya kemahalan ini, harusnya jangan dihitung per karakter dong. Harusnya dua-duanya udah pas 80.000. Ucap klienku di direct message akun Instagramku. Nggak bisa kak, itu sudah yang paling murah di pasaran, jawabku jujur. Setelah itu, seberapa lama pun aku menunggu, tak ada jawaban yang datang. Sudah berapa kali itu terjadi? Banyak sekali sampai aku tak mengingatnya. Ada beberapa klien yang cocok dengan harganya dan senang ketika hasil lukisannya sudah jadi. Tetapi karena harga yang kupasang sangat rendah, sama sekali tak bisa mencukupi uang bulanan kami. Bapakku orang yang baik. Di kondisi kami yang mengenaskan ini, bapak masih ingin anaknya bisa menggapai cita-citanya. Beliau masih mengusahakan uang makan meskipun itu sangat sulit didapat. Tapi aku adalah anak yang tahu diri. Aku tak ingin membebani bapak. Apalagi aku adalah anak pertama. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu ayah mencari uang. Tetapi sekali lagi, harapanku dibanting ke tanah. Para penerima pekerjaan langsung menolak ketika tahu ijazah yang kukantongi hanya sampai tingkat SMA. Kesana kemari ku melamar pekerjaan, semuanya berakhir dengan penolakan. Sedih, amat sangat sedih. Padahal aku siap bekerja, membanting tulang, menguras keringat, dan memberikan semua waktuku. Tetapi tak ada yang mau menerimaku. Kak, saya dapat kabar dari teman saya kalau kakak buka lowongan career assistant. Saya berminat kak. Tak hanya di dunia nyata, di dunia digital pun aku masih berusaha mencari pekerjaan dengan bekal minim yang kumiliki. Sedikit, tetapi itu adalah semua yang kumiliki. Hartaku yang berharga. Kuikuti serangkaian tes yang diberikan. Semua pengalaman, passion, dan teori yang kumiliki kutuangkan di sebuah kanvas putih yang telah digaris dengan tinta hitam. Garis yang membentuk wajah sebuah karakter fiksi. Panel demi panelnya disusun untuk membangun sebuah alur cerita. Dari melihat sejenak saja, aku bisa merasakan sang pencipta memberikan segalanya dalam kanvas putih ini. Maka dari itu, aku juga memberikan seluruh kemampuanku dengan sepenuh hati. Maaf banget ya, karena 1-2 alasan kamu masih belum diterima. Tetap semangat ya, jangan menyerah. Itulah balasan yang terbaik dan tersopan yang kudapat. Ada yang tiba-tiba hilang dan tak memberi kabar setelah menerimaku di timnya. Sakit, sungguh sakit. Aku sudah berusaha memberikan semua yang kumiliki. Tetapi memang mungkin dunia sekejam itu padaku yang sejak awal bernasib malang. Aku tak pernah menyalahkan siapapun. Mungkin di awal, aku memang menyalahkan ibu yang tidak mencintai kami, lebih memilih uang dan keluarganya di desa. Pernah juga, aku menyalahkan bapak yang tak tegas dalam hal ini. Tapi semakin dewasa, aku merelakan semuanya dan memilih untuk berusaha di atas kaki sendiri. Karena masa lalu sudah tidak bisa dirubah. Tak akan pernah bisa. Tapi sekuat apapun aku berusaha, tak ada hasil yang kudapat. When you're doing your best, but you're not succeeding. Itulah kalimat yang sejak awal tak ingin kupercaya. Tetapi begitulah kenyataan yang terjadi padaku. Jadi begini Pak Benny, kedatangan kami kemari ingin melamar putri pertama Bapak yang bernama Dewi Wulandari untuk putra saya Danu Idang Fusena. Ucap pria paruh baya dengan kumis tebal itu. Beliau adalah Pak Burhan, salah seorang kenalan Bapak. Waktu kecil, aku sering melihatnya berkunjung ke toko Bapak. Aku ingat sekali beliau sering menyapaku. Pria paruh baya itu mengenakan baju koko berwarna biru langit, senada dengan pakaian yang dikenakan oleh putra dan istrinya. Lelaki muda itu pasti Danu. Siapa lagi? Di ruangan ini hanya ada dia seorang. Pria itu menatapku dalam, tatapan yang tak dapat ku mengerti arti di baliknya. Tetapi ada satu hal yang ku ketahui dengan pasti. Pria dengan rambut hitam lurus itu tak menginginkan pernikahan ini. Netranya menyorot tajam dengan kedua tangan dilipat. Apakah seperti itu ekspresi orang yang hendak melamar seorang gadis? Memang pengalamanku tidak banyak,
Tapi aku yakin seharusnya memang tidak begini. Lalu, kenapa dia melamarku kalau memang sejak awal gak menginginkannya? Tanyaku dalam hati. Nak, sebenarnya bapak gak mau begini, tetapi kita butuh uang untuk makan. Calon suamimu bersedia untuk memberi bapak dan adikmu uang cukup untuk bertahan hidup. Adikmu juga akan dibiayai sekolahnya. Bapak tahu kamu sudah berusaha, tapi bapak takut ini satu-satunya cara supaya kita bisa selamat. Ucap bapak. Bisa kurasakan keraguan dalam tutur kata dan ekspresinya. Bapak adalah orang yang baik. Jika beliau sampai harus berkata begini, itu artinya sudah semendesak itu keadaan kami. Beliau sampai rela melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan ibu mertuanya dulu. Meskipun dengan niat berbeda, tetapi secara garis besar sama saja. Aku adalah anak yang tahu diri. Sampai kapan aku berusaha tapi hasilnya tak dapat diprediksi. Mungkin jika diberi waktu, aku akan berhasil suatu saat nanti. Tapi waktu tak memihakku. Iya, aku mau, Pak. Jawabku tegas, menyembunyikan suara retakan hati yang hancur rapat-rapat. Dan disinilah kami. Dua orang yang saling tak menaruh rasa, kini secara resmi di mata negara dan di mata agama, sah menjadi sepasang suami istri. Sah! Bagi orang, itu adalah tanda bahwa kehidupan baru akan dimulai. Tetapi bagiku, suara itu menandakan sebuah kehancuran. Tanda aku harus merelakan mimpiku. Tanda hancurnya angan, serta harapan suatu saat nanti, aku akan menikah dengan seseorang yang kucintai. Tak apa, sabarlah sedikit. Aku harus bisa melewati ini semua. Begitulah ucapku pada diri sendiri. Berusaha menguatkan diri, karena hanya ada aku yang bisa menopang diri sendiri. Semoga bapak dan adik bisa hidup dengan nyaman.